identifikasi struktur geologi dan pengaruhnya terhadap suhu permukaan tanah berdasarkan data Landsat 8 di lapangan panas bumi Belawan. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Juma Pratiwi dengan NIM 25, saya Cynthia Oleh Putri dengan NIM 42, saya Rismantri Adelina Bancin dengan NIM 39, dan saya Siska Sapitri dengan NIM 21. dari Prodi Teknik Geofisika Angkatan 2022. Baik, untuk pendahuluannya itu adalah daerah penelitian ini, yaitu terletak di Kompleks Ijen, terletak di Jawa Timur, ditandai oleh Kars Cikadeng dengan diameter 14 sampai 16 km dan daratan pegunungan. Terbentuk akibat proses vulkanik Quaternary, area ini memiliki topografi yang kaya akan kerucut vulkanik. Batuan di kaldera ini terdiri dari batuan ijen tua, bereaksi lava, basal dan tuff, dan ijen yang muda, yaitu tuff, bereaksi dan lava. Kaldera ini dulunya memiliki danau purba beralaman yang meninggalkan lapisan sedimen klasik. Daerah ini memiliki potensi panas bumi ditunjukkan oleh sebaran mata air panas di utara dengan suhu di bawah 50 derajat akibat patahan di kaldera bagian utara. Struktur geologi seperti patahan dapat mempengaruhi aliran sungai, suhu permukaan. Citra LAS 8 baik multispektral maupun inframerau thermal digunakan untuk mengidentifikasi struktur patahan dan menganalisis suhu permukaan tanah. Baik, selanjutnya itu adalah tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi struktur patahan secara otomatis menggunakan citra multispektral dan menentukan pengaruh terhadap suhu permukaan tanah. Yang kedua itu adalah untuk menginterpretasi sistem panas bumi berawan secara konseptual. Selanjutnya, data yang digunakan dalam paper ini terdiri dari citra Landsat 8 yang diambil pada tanggal 8 Mei 2015 dan SNPTN tahun 2012. Keduanya diunduh dari web USGS. Citra multispektral Landsat 8 yang digunakan mencakup P7, 5, dan 3 untuk delineasi otomatis kelurusan struktur dengan metode thresholding. Sementara SNPTN digunakan untuk delineasi visual. Untuk estimasi suhu, digunakan citra inframerau thermal Landsat 8 serta band 5 dan 4. Citra Landsat 8 berperan kunci dalam menghitung sebaran suhu permukaan tanah, sedangkan struktur patahan delineasi dan otomatisasi yang melengkapi data lapangan dengan keberadaan patahan baru yang tidak tertera dalam peta geologi yang ada. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan, yang pertama itu adalah metode delineasi struktur patahan yang dilakukan secara otomatis menggunakan metode thresholding pada citra Landsat 8, P7, 5, dan 3 yang dipilih karena kemampuannya menampilkan struktur geologi yang baik. Proses ini mencakup koreksi radiometrik, pelapisan dengan aparatur Sobel, dan delineasi lulusan menggunakan algoritma lain dalam perangkat lunak PCI dan Geomatika. Parameter yang digunakan disesuaikan untuk tutupan lahan yang padat. Hasil delineasi otomatis dibandingkan dengan citra SRPM 2012 yang diberi efek Hillshade dan analisis ketelitian dalam kanal membandingkan arah pelurusan dengan peta geologi yang ada. Metode yang kedua adalah metode perhitungan suhu permukaan tanah. Suhu permukaan tanah di daerah penelitian ini dihitung menggunakan metode semi-empiris berdasarkan emisivitas permukaan yang ditentukan melalui klasifikasi Normalized Difference Vegetation Index atau NVDI yang dihitung dengan rumus sebagai berikut. Emisivitas tanah yang dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan nilai NVDI. Suhu permukaan tanah diperoleh dari pengolahan kanal inframerau thermal Landsat 8 atau kanal 10 dengan digital number yang diubah menjadi radiasi. Suhu dihitung menggunakan laksanaan Siemens, dan Sobrino. Validasi suhu digunakan dengan membandingkan hasil pengukuran dari data Landsat dengan data lapangan pada beberapa titik. Adapun hasil dan pembahasan pada penelitian ini, pada perurusan struktur dan penginderaan jauh, hasil dari delineasi otomatis pada citra Landsat 8 OLI Komposit 743 terlihat pada gambar 3 dan 1, di mana pelurusan yang teridentifikasi masih sangat terkait dengan pola pengaliran dan jalan raya. Untuk validasi, hasil dibandingkan dengan analisis visual 2D dan 3D dari SLTM pada gambar 3. Akhirnya, delineasi struktur berhasil mengidentifikasikan 7 patahan utama yang ditunjukkan dalam gambar 3.2. Hasil dari delineasi menunjukkan bahwa F1 merupakan patahan belawan berarah
Ijen oleh Sujanto et al. Pada tahun 1988, gawir patahan Belawan terlihat samar karena tertutup sedimen danau purba, tetapi masih terasosiasi dengan Sungai Kalisat. Deretan mata air panas di Desa Belawan juga mengikuti arah kelurusan F1, menguatkan identifikasi ini sebagai patahan. Sementara F2 dan F3 diidentifikasi dari pergeseran dan hilangnya jejak lapisan. F2 diinterpretasikan sebagai patahan geser yang menyebabkan pembelokan aliran Sungai Banyupahit. Selanjutnya, seri gelar di sekitar Sungai Banyupahit menunjukkan gawir patahan F4 dan F5 yang memanjang utara hingga selatan dengan kontur elevasi rapat, mencerminkan kemiringan curam. Kedua patahan ini membentuk graben meskipun memiliki panjang yang berbeda. Struktur patahan yang teridentifikasi masih sesuai dengan peta geologi daerah penelitian, berarah barat daya hingga timur laut. Namun, beberapa patahan baru perlu diverifikasi di lapangan untuk melanjutkan penelitian, termasuk untuk menentukan panjang patahan yang sebenarnya, mengingat resolusi citra lensa yang terbatas atau hanya 30 meter. Indeks vegetasi dan suhu permukaan tanah dari lensa 8 ORI NDVI pada gambar 3 dan 4 dihitung untuk menunjukkan kerapatan vegetasi yang menutupi permukaan. Indeks ini digunakan untuk menentukan emisivitas permukaan dan menonjolkan aspek kerapatan vegetasi. Klasifikasi NDVI meliputi badan air, lahan gundul, lahan campuran, dan lahan bervegetasi rapat. Di daerah fokus penelitian, lahan bervegetasi rapat mendominasi, diikuti lahan campuran dan gundul. Dengan bagian barat didominasi lahan campuran. Lahan gundul di Sempol dan Belawan menunjukkan aktivitas termal yang lebih tinggi dibandingkan lahan campuran dan bervegetasi rapat, yang mana pembagian itu dapat kita lihat di peta sebelah ini. Selanjutnya, berdasarkan gambar 4, estimasi suhu permukaan tanah di daerah penelitian ini lebih tinggi dibandingkan area sekitarnya dalam kaldera. Kompleks Ijen kecuali di kawah gunung Ijen yang mencapai 36 derajat Celcius. Penelitian oleh Gunawan et al. Pada tahun 2016 menunjukkan suhu permukaan di kawah Ijen berkisar antara 21 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Dengan Kumarol mencapai 37,2 derajat Celcius hingga 39,5 derajat Celcius. Di fokus penelitian suhu permukaan tanah berkisar antara 21 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Sedangkan di kompleks Ijen berkisar antara 16 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Sebagian besar antara 21 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Suhu permukaan tanah ini dipengaruhi oleh radiasi total dari panas literal bumi, sementara suhu atmosfer dianggap konstan dan tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya, tren yang sama terlihat pada hasil pengukuran lapangan di beberapa titik dengan grafik kolerasi antara suhu permukaan tanah yang diukur, dan dari gambar 5 dapat dilihat hasil pengolahan citra menunjukkan hubungan yang cukup erat. Konduktivitas batuan berfungsi sebagai jalur utama transfer panas di litosfer, sementara konveksi panas juga penting dalam sistem panas bumi. Karena energi dari sumber panas ditransfer melalui fluida seperti air yang bersirkulasi di dalam reservoir panas bumi. Fluida ini dapat memunculkan mata air panas permukaan bumi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa patahan seringkali terkait dengan deretan mata air dan suhu permukaan tanah yang tinggi. Berdasarkan overlay antara struktur patahan dan suhu permukaan tanah, pada gambar 6, pola patahan Belawan atau F1 terlihat berasosiasi dengan suhu permukaan tinggi, berwarna merah dan jingga, serta deretan mata air panas menjadikannya sebagai pengontrol utama investasi panas sistem panas bumi Belawan. Sebaran lapisan bawah yang membawa panas mengikuti patahan Belawan dan pola aliran sungai ke timur laut. Teridentifikasi melalui metode geolistrik dan ground penetrating radar atau GPR oleh Marianto et al. Tahun 2016. Lapisan di sekitar sungai adalah berpori dan memungkinkan penggeraan fluida. Sebaliknya, patahan lain tidak
terasosiasi dengan suhu tinggi, menunjukkan bahwa mereka tidak mengontrol manifestasi panas bumi di area penelitian. Selanjutnya itu adalah arah pergerakan patahan, menunjukkan bahwa patahan lawan adalah patahan yang normal dengan blok selatan bergerak turun relatif terhadap utara. Patahan F5 dan F6 juga mengalami pergerakan serupa. Patahan F4 mengindikasikan kombinasi antara patahan normal dan patahan geser dan membentuk graben serta menyebabkan pergeseran aliran sungai. Zona luaran panas bumi Belawan berada di sekitar desa Belawan, ditandai oleh mata air panas dan suhu permukaan yang tinggi. Air meteorit masuk ke reservoir panas bumi melalui celah panas patahan di sekitar Sungai Bayi Pahit dan Gunung Blau, yang menunjukkan suhu lebih rendah. Suhu permukaan tanah ini di Pelalangan dan Belawan dipengaruhi oleh reservoir panas bumi yang lebih panas, dengan kemungkinan pemanasan dari instruksi magma. Suhu tinggi menunjukkan kesinambungan reservoir dari Pelalangan ke barat daya. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memahami batasan sistem panas bumi di kompleks Ijen. Baik, adapun kesimpulan dari paper ini yaitu adalah penggunaan data pengiraan geodinamik sebelapan dan GNS STM dapat digunakan untuk mendeteksi struktur geologi di daerah Belawan, Ijen serta pengaruh terhadap suhu permukaan tanah. Hasil penelitian mengindikasi yang pertama itu adalah patahan Belawan sebagai patahan utama sebagai jalur fluida sehingga berasosiasi dengan suhu permukaan tanah yang tinggi dengan korelasi antara suhu permukaan tanah in situ dan cita termal lansat 8 sebesar 0,3. Yang kedua itu adalah daerah Belawan adalah zona luaran dan daerah Sungai Bayi Pahit dan Gunung Blau sebagai zona licet panas sistem panas bumi. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.